Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tea Ilvianisa Nurul dari kelas Pendidikan Biologi D 2022 dengan NIM 22030204113. Di sini saya akan mempresentasikan poin-poin inti dari materi menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia harmoni. Yang sebelumnya materi tersebut telah disampaikan oleh Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data, penggunaan internet di Indonesia mencapai 196,7 juta. 145,4 juta merupakan pengguna internet dari generasi Z dan milenial. 73,9% pengguna internet didominasi oleh generasi Z dan milenial dengan waktu penggunaan rata-rata selama 8 jam per hari. Dengan adanya internet menunjukkan bahwa teknologi di era ini semakin berkembang dengan pesat. Internet pastinya menguntungkan bagi kita. Tetapi di sisi lain, internet mempunyai pengaruh negatif, di antaranya: pertama, berkembangnya informasi-informasi tidak benar atau berita bohong dengan menggunakan platform media. Banyaknya informasi-informasi di internet yang tidak bisa kita bendung, maka penggunaan internet harus diimbangi dengan budaya literasi yang tinggi. Dengan kemampuan literasi yang tinggi, seseorang akan bisa mencari informasi, memilih informasi, mengolah informasi, bahkan menyebarluaskan informasi secara benar. Yang kedua, era post-truth. Suatu era di mana kebohongan dapat menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan. Mudah terjadi konflik SARA. Konflik SARA ini bisa terjadi karena kepentingan golongan tertentu. Indeks kerentanan tahun 2021 terjadi konflik yang berkepanjangan di banyak negara. Indonesia menduduki peringkat 99 dari 179 negara. Dampak konflik. Sebuah negara yang dulunya megah dan indah, tetapi akibat konflik, sebuah negara bisa hancur. Bisa terjadi kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, kita harus waspada dan mengantisipasi agar tidak terjadi konflik di negara ini. Semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara. Munculnya kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok. Mendirikan negara bukan untuk satu orang atau satu golongan, tetapi untuk semua. Bangsa ini milik bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jika kita mendahulukan kepentingan bangsa, maka bangsa ini akan terus berkembang dan maju. Presiden Soekarno pernah menyampaikan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Ancaman yang dihadapi saat ini lebih kompleks karena menyangkut dengan persatuan dan keutuhan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa. Peristiwa 10 November 1945. 16.000 pejuang gugur dan lebih dari 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Meskipun banyak korban, peristiwa tersebut mampu menggelorakan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman tetap bergerilya meskipun dalam kondisi sakit, untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih tegak berdiri dan berdaulat.
Perang kedaerahan kurang lebih terjadi selama 300 tahun, tetapi perang tersebut kurang membawakan hasil. Kemudian, semangat kebangsaan dan didirikannya Budi Utomo tahun 1908, Kongres Pemuda 1928. Hal itu hanya membutuhkan 37 tahun untuk merdeka. Nilai bangsa yang dapat kita ambil yaitu sikap rela berkorban dan semangat tinggi. Nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus kita miliki yaitu menghormati perbedaan, mendahulukan kepentingan umum, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, optimisme, dan nasionalisme. Nilai-nilai bangsa Indonesia tersebut harus dipahami sebagai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia, dan nilai-nilainya mengkristal dalam Pancasila sebagai nilai keindonesiaan. Peran mahasiswa dalam membangun negeri menuju Indonesia harmoni. Yang pertama yaitu agen perubahan. Mahasiswa bisa mendorong kelompok masyarakat lainnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu penjaga nilai. Mahasiswa berada di garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga yaitu penerus bangsa. Keutuhan bangsa akan bergantung dari para mahasiswa untuk mau menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat yaitu pengontrol sosial. Mahasiswa memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kunci sukses. Pertama, lupakan masa lalu, karena masa lalu tidak akan pernah kembali lagi. Kedua, lakukan yang terbaik hari ini secara optimal. Apa yang kita lakukan hari ini menjadi momen sejarah di hari esok. Ketiga, cita-cita hanya harapan dan angan-angan, tetapi harus diperjuangkan. Pada dasarnya, semua manusia ingin hidupnya dikenal menjadi seseorang dengan 4 kondisi di atas. Sejarah membuktikan bahwa penyebaran agama di Indonesia bisa berlangsung karena disebarkan dengan nilai-nilai kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat akan menjadi riak kebaikan yang tidak akan pernah berujung. Orang yang bahagia belum tentu bermurah hati, tetapi saya belum melihat orang bermurah hati yang tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Kalau sedang bahagia, jangan larut dalam kebahagiaan, karena besok atau lusa akan ada penderitaan. Begitu pula kalau seorang menderita, jangan larut dalam penderitaan, karena suatu ketika akan datang kebahagiaan. Mahasiswa harus yakin kepada diri sendiri, karena apapun yang ada di depanmu, ataupun yang ada di belakangmu, dan yang ada di sekelilingmu, sekalipun tidak akan berarti apa-apa dibandingkan apa yang ada di dirimu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.